dan juga Bapak dan teman kami tidak hadir pada pagi hari ini. Berikanlah mereka yang demikian kesehatan Bapak. Terima kasih Bapak. Amin. Ya, terima kasih Kevin. Silakan kembali duduk. Oke, hari sekarang kita menyanyikan lagu wajib yaitu Indonesia Raya. Silakan Karista. Berdiri. Jadi karena semuanya tadi sudah menyepakati kesepakatan kelas
bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Tapi sebelum kita masuk ke materi, itu ada tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, di mana nanti peserta didik mampu untuk menjelaskan bagian-bagian dari tumbuhan dan juga fungsinya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, di mana nanti peserta didik yaitu kalian harus mampu untuk berkolaborasi saat melakukan diskusi kelompok. Karena setelah ini kita akan melakukan diskusi kelompok. Dan juga nanti harus bisa untuk mengaitkan bagian dari tumbuhan itu dan juga fungsinya. Oke? Jadi sekarang masuklah kita ke materi kita, yaitu bagian-bagian dari tumbuhan dan juga fungsinya. Nah, tumbuhan di lingkungan kita sangat banyak ya kan? Nah, bagian-bagian tumbuhan itu sama seperti manusia. Manusia itu punya tangan, punya mata, punya kaki. Nah, itulah bagian-bagian tubuh manusia. Tumbuhan juga memiliki bagian-bagian tubuhnya. Nah, dan juga fungsinya. Nah, apa saja itu bagian-bagian tubuhnya? Oke, bisa diperhatikan yang di papan tulis, yang di depannya di PowerPoint, yaitu ada itu bagian tubuh tumbuhan. Coba perhatikan gambarnya. Perhatikan gambarnya. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan bagian dari tumbuhan yang depan? Ya, silakan, Tipen. Buat suaranya. Daun, bunga, buah, batang, akar. Iya, ada daun, ada akar. Lihat akarnya. Akarnya berada di mana? Di paling bawah. Terus yang kedua? Batang. Ada daun. Nah, ini bagian dari tumbuhan ini ada juga fungsinya. Sama seperti tadi, ada bagian tubuh kita kan? Tangan kita ada nggak fungsinya? Mulut kita ada nggak fungsinya? Iya, bagian tumbuhan yang pertama yaitu akar. Akar itu biasanya tumbuhnya letaknya di mana? Iya, berada di bawah tanah. Ada juga berada di luar tanah. Tapi pada umumnya akar itu berada di dalam tanah. Dan juga itu letaknya. Nah, sekarang fungsinya sama seperti mulut. Ada nggak fungsi mulut kita ya? Untuk apa itu ya? Kalau kita makan dari mana? Dari mulut. Oke, perhatikan fungsi dari akar. Coba dulu, baca dulu. Akar berfungsi untuk menopang tubuh tumbuhan agar dapat berdiri tegak. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap dan nutrisi dari dalam tanah dan menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan tertentu. Oke, itulah tadi fungsi dari akar. Akar itu berfungsi untuk menopang tubuh dari tumbuhan. Seperti gambar tadi, akarnya berada di bawah, dia menopang tubuh dari tumbuhan. Nah, selain untuk menopang, untuk apa lagi? Iya, untuk menyerap air dan nutrisi dari
tumbuhan itu terbagi jadi dua. Yang pertama, akar tunggang dan akar serabut. Nah, supaya lebih jelasnya, coba perhatikan gambar yang di depan. Nah, ini ada dua jenis akar, akar tunggang dan akar serabut. Sama nggak ya bentuknya? Tidak, bentuknya beda, fungsinya juga beda. Nah, perhatikan kalau ini akar tunggang. Akar tunggang itu jenis akar yang tumbuhannya tegak ke bawah dan tidak memiliki banyak cabang. Sedangkan gambar yang di sampingnya itu akar serabut. Iya, dia cenderung ke samping dan bergerak. Nah, kalau kita lihat sangat jelas ya perbedaannya kan? Kalau serabut dia banyak dia ke samping. Kalau tunggang dia langsung tegak ke bawah. Itulah perbedaannya. Bisa sampai di sini? Bisa. Bisa? Bisa. Oke, kita lanjut yang kedua. Kita lanjut yang kedua ya, yaitu batang. Yaitu batang. Tapi sebelumnya kita masuk ke batang, kita nyanyi dulu ya. Yaitu bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Masih ingat yang Ibu kasih tuh? Masih. Oke, biar lebih semangat belajarnya kita nyanyi dulu ya. Oke? Yuk, 1, 2, 3, ya. Fungsi bagian tumbuhan, akar yang menguatkan, menyerap zat mineral dan air dalam tanah. Ada juga si daun hijau, punya helai dan tangkai. Terdapat zat klorofil untuk fotosintesis. Batang yang mengedarkan air dan zat mineral dari akar ke semua bagiannya tumbuhan. Bunga sebagai alat apa? Alat perkembangbiakan. Buah simpan cadangan, biji untuk ditanam. Oke, dari lagu tadi kita sudah tahu bagian tumbuhan dan juga fungsinya. Nah, sekarang kita masuk bagian tumbuhan yang kedua, yaitu batang. Oke, lihat gambarnya. Itu batangnya berada di atas tanah. Batangnya di atas tanah. Dan biasanya kalau batang itu memiliki ranting dan cabang. Perhatikan gambarnya, adakah rantingnya? Ada. Ada rantingnya, ada juga Cabangnya. Nah, karena memiliki ranting dan cabang, fungsinya juga ada. Apa itu fungsinya? Perhatikan. Yang pertama, fungsi yang pertama untuk menegakkan tumbuhan. Menegakkan tumbuhan itu supaya tegak. Yang kedua, menghubungkan akar. Ya, itulah fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga, Mengangkut air dan nutrisi dari akar ke daun. dan yang fungsi yang terakhir yaitu sebagai tempat Cadangan makanan. Nah, itulah tadi pengertian batang dan juga fungsinya. Jadi ada tadi 4 fungsinya ya. Nah, sekarang kita masuk ke selanjutnya, yaitu bagian tumbuhan yang ketiga,
yaitu daun. Daun itu biasanya berwarna hijau. Seperti gambar yang di depan itu warnanya hijau. Warnanya hijau. Inilah bagian tumbuhan. Ada juga rantingnya, ada juga daunnya juga biasanya berwarna hijau. Nah, kenapa dia berwarna hijau? Karena daun itu mengandung klorofil. Mengandung klorofil yaitu zat warna hijau tumbuhan. Nah, daun juga ada beberapa jenis dia. Nah, terdiri dari 3 bagian. Di antaranya ada pelepah, ada tangkai, dan juga ada helai daun. Nah, itulah pengertian dari daun. Nah, fungsinya juga ada. Apakah fungsinya sama dengan batang? Tidak, Bu. Nah, fungsi daun itu memiliki fungsi yang sangat penting bagi tumbuhan. Nah, apa itu fungsinya? Daun itu sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis. Nah, di daun itulah terjadinya proses fotosintesis. Nah, apakah kalian sudah tahu pengertian dari fotosintesis? Tahu. Kalau fotosintesis itu proses pembuatan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, yaitu menggunakan bantuan dari cahaya sinar matahari. Jadi di daun itulah terjadi fotosintesis. Oke, dan kita lanjut yang keempat, yaitu bunga. Siapa di sini yang suka bunga? Perempuan pada umumnya suka dengan bunga. Ya, turunkan tangannya. Kenapa kalian suka bunga? Karena warnanya cantik, memiliki warna-warni, ya kan? Ada bunga warnanya merah, ada pink. Kalau bunga mawar warna umumnya merah, putih. Iya, ada putih. Nah, karena dia berwarna-warni, kalau kita lihat dia menjadi terlihat indah. Oke, itulah tadi bunga. Lihat gambarnya, itu gambar bunga. Bunga itu adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan yang disebutlah itu sebagai penyerbukan, dan juga memiliki tujuan yaitu untuk menghasilkan buah. Contohnya seperti pohon mangga. Siapa suka makan mangga di sini? Nah, kalau kita lihat, turunkan tangannya. Kalau kita lihat mangga itu sebelum dia jadi mangga ada bunganya. Pernah lihat bunganya? Nah, kalau dari bunga itu nanti terjadilah perkembangbiakan dan menghasilkan buah. Itulah tadi buah mangga. Itulah dia jadi buah mangga. Oke, mana semangatmu? Semangatmu. Mana? Ini mana? Mana? Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? La 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 la. Oke, kita lanjut yang bagian bunga yang selanjutnya. Yang bunga tadi belum selesai.
jantannya ada juga betina. Yaitu kalau dia perkembangbiakan betina, itulah yang disebut putih. Oke, sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham? Paham, Bu. Oke, kita lanjut yang kelima yaitu biji. Siapa di sini pernah makan buah ada bijinya? Buah apa lah itu yang makan yang ada bijinya? Jarum. Bisa dimakan bijinya? Bisa. Bisa. Oke, perhatikan biji. Biji tumbuhan itu ada fungsinya. Nah, bijinya itu sebagai penyimpanan cadangan makanan. Dan juga biji itu sebagai alat perkembangbiakan. Nah, itulah dia fungsinya. Dan masih ada lagi dan cikal bakal tanaman yang baru. Yang artinya semua tanaman itu bisa tumbuh dari biji. Nah, kalau kita mau menanam cabai, bisakah ranting itu kita tanam? Iya. Itu ditanam dengan biji. Bijinya dulu disemayamkan. Nah, setelah dia tumbuh baru ditanam. Nah, sekarang tadi mengenai biji. Biji itu terbagi menjadi dua, yaitu monokotil dan dikotil. Kalau dia berkeping satu, itulah yang dikatakan monokotil. Kalau dia berkeping dua, itulah yang dikatakan dikotil. Contohnya dia tumbuhan monokotil seperti jagung, padi, nanas, kangkung, apa lagi? Jahe, kunyit. Itulah tadi tumbuhan monokotil. Nah, tumbuhan dikotil itu tadi yang berkeping dua. Dikotil itu berkeping dua. Nah, contohnya itu ada mangga, pepaya, belimbing, cabai, tomat, sirih. Itulah contoh-contoh tadi monokotil dan juga dikotil. Nah, sekarang kita masuklah bagian tumbuhan yaitu buah. Kalau dikatakan buah, langsung semangat kita ya kan? Kenapa? Karena biasanya kita suka makan buah. Coba perhatikan gambar di depan. Itu buah apa itu? Apel. Buah apel. Siapa sini suka makan buah apel? Gimana rasanya? Manis. Manis. Terus warnanya? Merah. Merah. Rasanya manis. Lihat warnanya aja juga kita sudah selera ya kan? Ngiler dia. Jadi buah ini kalau kita makan kita akan menjadi sehat. Nah, karena buah merupakan hasil dari perkembangbiakan tumbuhan. Itulah dia buah ya. Dan buah berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, membungkus, dan juga melindungi biji. Nah, kalau apel kita belah. Pernah dibelah apel? Di dalamnya ada duit? Tidak. Apa yang kita dapat? Biji. Ada? Biji. Iya, ada bijinya. Itulah tadi biji yang kita bicarakan tadi. Jadi buah itu sangat enak dimakan, ya kan? Jadi jarang orang nggak suka makan buah. Semuanya suka makan buah. Ibu juga suka makan buah. Apalagi buahnya enak. Iya, enak. Gratis lagi. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang bagian-bagian dari tumbuhan dan juga fungsinya. Sampai di sini sudah paham? Ya, jadi tumbuhan itu sangat penting keberadaannya sebagai
Kalau dia musim kemarau, Disiram. iya disiram. Diberi makanannya. Apa makanannya? Diberi pupuk. Jadi tumbuhan itu juga harus kita rawat karena kita juga membutuhkan tumbuhan untuk kita makan. Iya kan? Kalau dia tumbuhan bunga untuk enak dilihat. Bunganya kan enak dilihat ya kan? Apalagi bunganya warna-warni. Oke, sampai di sinilah pembelajaran kita. Jadi kita akan masuk itu melakukan diskusi kelompok seperti yang tadi. Ada diskusi kelompok. Nah, semuanya berdiri dulu. Kita buat dulu semangat ya. Tepuk semangat. Dang 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 dang. Ding 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 ding. Dong 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 dong. Dang 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 dang. Ding 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 ding. Dong 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 dong. So. Aha aha. Na. Aha aha. Na. Aha aha. Semangat. Iya, semangat supaya kita semangat belajarnya. Ya, silakan duduk. Biar lagi mau bagikan. Bagikan apa ini? Apa namanya itu untuk diskusi kerja kelompok. Nah, kelompoknya sudah Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Satu kelompok 5 orang. Nah, itu sudah sesuai dengan urutannya ya. Yang sedang, yang tinggi dan juga yang rendah. Ya, sebelum Ibu bagikan ini, dari materi yang Ibu jelaskan tadi, adakah yang mau bertanya? Tidak, Bu. Udah pas? Sudah, Udah Bu. jelas? Sudah, Bu. Benar? Benar, Bu. Oke, karena sudah jelas semuanya, maka ini akan langsung Ibu bagi. Oke, udah dapatkan semua kan? Udah? Sudah, Nah, kelompok 1 itu nama kelompoknya apa yang buat? Kelompok akar. Apa katanya orang ini? Yang ini? Daun. Batang, Daun. daun, Buah. oke, kalau sudah dibagikan LKPD-nya, nah sekarang kalian kerjakan secara berdiskusi.
Nah, supaya untuk mempermudah diskusinya, itu lihat buku paketnya di halaman 44. Itu ada ya. Ya, itu bisa dilihat dari buku paketnya ya. Sama-sama ya, sama-sama ya. Ayo Aden, cepat bantu kawannya. Tulisannya bagus banget ya, belum bisa dibaca.
Ini udah. 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 Bikin nama kelompoknya. Bikin nama kelompoknya ya. Buat nama kelompoknya. Udah siap semua? Kelompok satu udah? Ini kelompok apa tadi lupa ibu? Batang udah? Kelompok daun? Kelompok buah? Oke, karena sudah semua, kita akan konsentrasi ke depan. Ayo, kelompok mana duluan ini? Iya, silakan kelompok satu. Perhatikan ya, temannya masuk ke depan ya. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Fungsi akar menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuh-tumbuhan agar bisa berdiri tegak. Fungsi batang tumbuhan mengantarkan air, nutrisi dan makanan ke seluruh tumbuhan. Fungsi daun tempat tumbuhan membuat makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Fungsi buah tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Fungsi bunga tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah tumbuh akan menjadi biji. Biji inilah yang nanti akan bisa ditanam kembali. Demikianlah hasil diskusi kami. Siapa yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, kami berikan. Saya dari kelompok 2 ingin memberi tanggapan. Saya tidak ingin bertanya, tetapi saya ingin memberi tanggapan. Kelompok kalian sudah bagus. Semoga kami bisa seperti kelompok kalian. Terima kasih atas tanggapan dari kelompok 2. Jika ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, kami berikan. Pas. Itu pertanyaan itu tangan. Kami dari kelompok kakak ingin memberikan tanggapan. Presentasi kalian itu sudah bagus. Mudah-mudahan kami nanti bisa seperti itu. Demikianlah hasil presentasi kami. Sekian terima kasih. Cukup? Oke, kita kasih dulu. Oke, masuk kelompok berapa ini? 2. Oke, masuk batang. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Semua pupuk dan akar serta membagi ke bagian lain tumbuhan seperti batang dan daun. Fungsi batang mengantarkan air, nutrisi
nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Fungsi bunga menyerap cahaya matahari dan membantu tumbuhan untuk berfotosintesis. Fungsi bunga tempat berkembang biak tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang dia akan menjadi biji. Biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Fungsi buah tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalam biji. Sekian presentasi kami. Bila ada yang ingin bertanya atau memberi tanggapan, kami beri waktu. Saya ingin memberikan pertanyaan. Apa hubungan antara daun dan batang? Daun dan batang memiliki hubungan yang erat dalam kelangsungan hidup tumbuhan di antara pengembangan batang menopang daun, mengangkut batang, mengangkut air dan udara dari akar ke daun, serta mengangkut fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Bila ingin ada bertanya atau memberi tanggapan dari kelompok lain, kami beri waktu. Sekian dan terima kasih hasil diskusi kami. Kasih dia aplausnya. Sekarang kita ke kelompok daun. Daun yang hijau. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Fungsi akar menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang untuk tumbuhan. Fungsi daun tempat tumbuh membuat makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Fungsi bunga tempat berkembang biakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang dia akan menjadi biji. Biji inilah yang nanti akan bisa ditanam kembali. Fungsi buah tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Fungsi batang tumbuh mengantarkan air, nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Demikian, ada yang memberi tanggapan atau jawaban, kami beri waktu. Ayo, saya memberikan tanggapan, memberikan pertanyaan. Pas. Pas? Pas. Oke, silakan duduk. Nah, terakhir, marilah kita ke kelompok buah. Buah apa yang gambar apa kalian? Buah naga. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok buah ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Fungsi akar menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan agar dapat berdiri tegak. Fungsi batang mengantarkan air, nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Fungsi daun tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Fungsi buah tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Fungsi bunga tempat berkembang biak tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Demikianlah hasil kami. Tidak ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, kami berikan waktu. Ayo, yang bertanya, bertanggapan. Ayo, silakan. Saya dari kelompok 3 ingin memberikan pertanyaan. Apa hubungan akar dengan batang? Batang adalah organ tumbuhan yang menghubungkan akar dengan daun. Tidak ada yang ingin bertanya dan kelompok yang lain, kami berikan waktu. Iya, berikan tanggapan. Sedikit dan terima kasih atas diskusi kami. Oke, silakan duduk. Ya, kasih 15 menit banyak. Ya, tadi Ibu perhatikan mulai dari kelompok akar,
Maksudnya itu luar biasa, semuanya bagus. Kita kasih doa sekali lagi. Ya, supaya lebih semangat lagi. Nah, jadi tadi perhatikan juga waktu berdiskusi, kalian semuanya sama-sama saling membantu, sama-sama mengerjakan. Jadi Ibu berharap untuk kedepannya juga nanti kalian juga akan semakin bisa menjalin kerjasama yang baik dengan kelompoknya masing-masing. Oke? Nah, untuk mempertajam pengetahuan kalian, nah di sini Ibu akan bagikan lagi LKPD-nya secara individu, secara pribadi ya. Jadi tolong dijawab dengan baik karena ini bukan kelompok lagi. Ini bukan kelompok lagi ya. Jadi dikerjakan. Nah, dikerjakannya. Nah, ini juga. Ini juga. Ini di sini ya. Oke, kerjakan ya. Ini. Nah. Ada lagi belum dapat? Semua dapat? Sudah semua dapat? Sudah. Kerjakanlah, tuliskanlah itu untuk mempertajam materi yang kita pelajari hari ini. Karena tadi diskusinya udah bagus persentase ke depan. Nah ini secara individu dulu. Mau Ibu lihat dulu. Kenapa? Ini ditulis ya.
Ada yang sulit? Iya. Tidak. Oke, mantap. Siap dikit. Udah siap? Sudah, Bu. Siapa yang udah siap? Oh, udah siap semua ya? Oh, kau belum? Udah siap semua? Siapa yang udah? Coba ibu lihat di sana udah siap ini. Oh, udah semua? Mana udah? Ibu kumpulkan aja ya. Atau ada yang mau membacakan jawabannya? Siapa? Siapa? Ada? Ya, silakan Tipen. Hasil fotosintesis diedarkan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan melalui batang. Iya, melalui batang. Oke, karena udah. Oh, satu orang lagi lah, satu orang. Yuk, sama satu orang lagi. Ya, silakan Karista. Jelaskan fungsi akar bagi tumbuhan. Berikan contoh jenis akar yang berbeda dan adaptasinya terhadap lingkungan. Akar memiliki beberapa fungsi penting bagi tumbuhan, antara lain penyerapan air dan mineral. Akar menyerap air dan mineral dari dalam tanah yang dibutuhkan tumbuhan untuk proses fotosintesis dan pertumbuhan. Penunjang tubuh tumbuhan, akar menancap kuat di dalam tanah sehingga mampu menopang tubuh tumbuhan agar tidak mudah tumbang. Penyimpanan cadangan makanan. Beberapa jenis akar berfungsi sebagai
tempat penyimpanan cadangan makanan seperti wortel dan ubi jalan. Perkembangbiakan vegetatif. Beberapa tumbuhan dapat berkembang biak secara vegetatif melalui akar, seperti pada tanaman sukun. Contoh jenis akar dan adaptasinya. Akar serabut umumnya dimiliki oleh tumbuhan monokotil seperti jagung dan padi. Akar serabut berfungsi memperkuat tumbuhan agar tidak mudah tumbang. Akar berkembang umumnya dimiliki tumbuhan vegetatif seperti mangga dan jambu. Akar berkembang berfungsi untuk membuat tumbuhan yang tinggi dan berat. Akar napas. Akar yang tumbuh di atas permukaan tanah berfungsi untuk bernapas pada tumbuhan yang hidup di daerah rawa atau air seperti bakau. Akar gantung. Akar yang tumbuh menyerupai dari cabang berfungsi untuk menyerap uap air dan dari udara seperti pada tanaman anggrek. Oke, kalau bisa semua ya silakan kumpulkan ke sini. Oh, semua ke depan ya. Semua. Semua ke depan kumpulkan. Oke, semua ngumpul? Masih ada belum? Sudah semua ngumpul tugasnya? Oke, nanti tulisannya. Nah, karena tadi diskusi kelompok kita sudah, secara individu juga tadi udah. Jadi materi kita sudah selesai. Materi kita hari ini sudah selesai. Masih semangat? Masih? Iya. Tadi Ibu sudah memperhatikan semuanya bekerja dengan baik. Dan Ibu juga nanti berharap untuk kedepannya supaya lebih meningkatkan lagi, supaya lebih semangat lagi untuk belajar. Karena materi kita hari ini sangat enak kan? Ya, Iya, yang sering kita lihat di lingkungan kita masing-masing. Nah, jadi Ibu tanya, siapa di sini yang belum paham? Ada? Sudah paham semua? Sudah mengetahui atau sudah memahami semua fungsi dari bagian tumbuhan? Nah, pembelajaran hari ini, apakah kalian menyukainya? Suka enggak? Terus, apakah kalian merasa bersemangat saat pembelajaran hari ini? Semangat? Nah, untuk mengakhirinya, siapa di sini yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan Kevin. Tumbuhan memiliki banyak fungsi, seperti akar menyerap air dari akar fungsinya menyerap air dari dalam tanah dan nutrisi dari dalam tanah dan juga menopang tumbuhan. Batang menyalurkan air dan makanan ke seluruh bagian tumbuh-tumbuhan. Bunga alat berkembangbiakan dan memperindah tumbuhan. Sekian dan terima kasih. Iya, mantap. Jelas ya, fungsi bunga tadi, fungsi akar, fungsi daun, fungsi batang. Iya, karena sudah disimpulkan hari materi kita. Jadi untuk pembelajaran kita
perkembangbiakannya. Jadi sebelum kita mengakhirinya, kita menyanyikan dulu lagu Profil Pelajar Pancasila. Ya, silakan dulu Loli, pandu dulu lagu Profil Pancasila. Yuk, ke depan. Berdiri. Belajar Pancasila, 1, 2, 3, ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih Loli. Silakan kembali duduk. Jadi kita harus bisa seperti lagu tadi ya, pelajar Pancasila. Dan kita menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke? Nah, sebelum kita mengakhirinya, kita tutup dengan doa. Tapi sebelum ditutup, Ibu ingatkan, jadi kita tetap menjaga sikap kita ya, sesuai dengan Profil Pancasila tadi, dan juga sesuai dengan materi kita hari ini, kita harus melestarikan, merawat tumbuhan, walaupun tumbuhan apapun itu ya. Oke? Nah, sekarang silakan tutup dengan doa. Siapa giliran hari ini? Ya, silakan Angga. Tanganku ada 2, 1, 2, 3, ya. Tanganku ada 2, 5 jarinya, kulihat sama-sama, lalu aku berdoa. Mari kita berdoa. Kami berdoa di sekolah nama dan pelajaran Ibu di sekolah yang Bapak. Kami sudah selesai belajar Bapak, berikan kami kesehatan Bapak. Juga Bapak, kami yang sudah jauh menanyakan kami berikan mereka kesehatan, ketabahan dan rezeki Bapak. Dan juga Bapak, teman kami yang sedang sakit, berikanlah mereka kesehatan Bapak. Terima kasih Bapak. Amin. Oke, silakan Angga, silakan duduk kembali. Ya, untuk sebelum kita keluar, Ibu tadi hampir lupa tugas-tugasnya yang Ibu kasih itu semuanya dikerjakan ya. Kalau tidak paham, ada yang kurang paham, boleh nanti ditanya Ibu atau juga ditanya temannya. Jadi segala tugas yang diberikan, Ibu berharap semuanya dikerjakan dengan baik supaya kalian semakin pintar untuk mengasah pola pikir kalian. Ya, jadi sama-sama temannya juga harus salinglah kerjasama. Kalau mereka belum tahu, kalau bertanya dia cari ya, jangan egois. Jadi Ibu anjurkan kalian harus saling membantu, saling kerjasama dengan temannya, supaya untuk kedepannya sama-sama sukses.